Rangkuman kelompok 1 dengan materi pengantar pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila. Kita harus tahu dulu pengertian dari pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara agar memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Urgensi pendidikan Pancasila. Dimensinya ada kebangsaan. Urgensinya Indonesia sangat majemuk, tanpa Pancasila rawan disintegrasi. Ya, seperti tadi ya, rangkuman tadi. Yang kedua ada dimensinya ada ideologis, menangkal paham radikalisme, komunisme, liberalisme ekstrim. Globalisasi. Urgensinya jadi filter nilai asing biar modern tapi tidak kehilangan jati diri. Dimensinya ada generasi muda dan urgensinya bonus demografi di 2045 akan gagal jika generasi muda tidak punya karakter Pancasila. Di dimensinya ada demokrasi dan urgensinya mengajarkan demokrasi Pancasila, musyawarah bukan demokrasi liberal yang bebas tanpa batas. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada alasan historis. Pancasila lahir dari proses yang panjang perjuangan bangsa. Tanpa dipelajari, generasi muda lupa asal-usul dan pengorbanan pendiri bangsa. Yang kedua, ada alasan kultural. Nilai Pancasila sudah hidup di adat istiadat Nusantara. Contoh, gotong royong, musyawarah, religius, perlu dijaga agar tidak tergerus budaya luar. Alasan yuridis konstitusional. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menjelaskan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan Pancasila, agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang keempat ada alasan pedagogis. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga nation and character building. Pancasila jadi basis pembentukan karakter warga negara yang baik. Dan yang kelima ada alasan faktual. Banyak kasus nyata, contohnya intoleransi, korupsi, ujaran kebencian, politik identitas, bukti bahwa pemahaman Pancasila masih lemah, sehingga perlu pendidikan yang masif. Sumber pendidikan Pancasila. Sumber historisnya yaitu yang pertama ada pada zaman kerajaan, nilai musyawarah dikerjakan pada masa kerajaan Majapahit. Toleransi ada di masa kerajaan Sriwijaya. Sila yang kedua pergerakan nasional. Contohnya itu ada Budi Utomo, Sumpah Pemuda tahun 1928 jadi cikal bakal persatuan. Yang kedua ada sumber sosiologis. Kemajemukan bangsa yaitu adanya 1340 suku, 6 agama resmi, 718 bahasa. Pancasila jadi titik temu. Nilai kearifan lokal. Contoh ada gotong royong, tepo seliro, rembung desa, yaitu wujud sila keempat dan kelima. Realitas sosial, masih ada yang namanya kesenjangan, konflik horizontal, butuh Pancasila sebagai perekat sosial. Yang ketiga ada sumber politik. Kesepakatan pendiri bangsa, Pancasila hasil gentleman agreement untuk menyatukan semua golongan, semua politik di Indonesia. Contohnya demokrasi Pancasila, bukan liberal atau totaliter. Pendidikan Pancasila menjaga sistem ini.